Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana kami akan membawakan firman Tuhan, di mana ini adalah menjadi bahan ujian kami. Kiranya Tuhan kasih setiamu Tuhan melingkupi kami sehingga kami boleh berkata-kata firman Tuhan dengan benar. Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir kami khotbah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya membawakan khotbah ini buat pencinta khotbah online dimanapun berada. Saya akan memulai dengan judul orang bebal. Kita baca bersama di Amsal 18 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ingat ya, saya tadi ambil judul itu orang bebal. Selalu ciri orang bebal itu seperti ini. Suka meledak-ledak, tidak selalu mempertimbangkan apa yang dibicarakan. Amarahnya itu tanpa mempertimbangkan yang lain, maksudnya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Nah, orang bebal itu apa sih sebenarnya ya? Orang bebal adalah sukar mengerti. Kalau bodoh banget enggak. Tapi dia merasa dirinya itu sudah pintar sehingga dia tidak mau ditegur, tidak mau berubah. Orang yang menolak segala bentuk ajaran atau pengertian. Kalau bisa dibilang ternyata orang bebal itu mungkin disamakan dengan orang bodoh ya. Gitu. Mari kita lanjut. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi dia itu bagaimana caranya dia mengungkapkan semua isi hatinya tanpa mempertimbangkan A, I, U, E, O gitu ya. A, B, C, D. Dia pokoknya hantem kromo kalau kata orang Jawa itu apa aja diterobos gitu ya. 3. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Jadi orang bebal itu biasanya juga banyak berkata-kata ya, mencemooh bahkan ya, gitu. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Jadi orang-orang bebal itu maunya apa ya? Konfrontasi terus ya. Maunya itu kayak orang itu berkelahi terus ya. Berantem terus dia. Maunya itu kayak jadi batu sandungan gitu. Selalu mengisyaratkan dia itu untuk berkelahi gitu ya, bikin orang kesel supaya ada perbantahan di antara mereka ya. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ketujuh, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Pada akhirnya nih, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Karena orang bebal tidak dapat hukuman ya, selalu. Kadang-kadang orang itu kesal, kenapa ya orang seperti itu kayaknya itu kok lolos-lolos aja, enak-enak aja hidupnya. Tapi dengar, maut itu adanya di ujung gitu ya. Ketika kita tidak bertobat sekarang, pasti akan ketemu yang namanya maut. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang bebal itu apa sih yang tadi saya bicarakan ya? Orang bebal itu disamakan dengan orang bodoh. Bahkan ketika orang yang pintar nih bergaul dengan orang bebal, nah maka ada dua orang bebal dalam percakapan itu dan sedang berbicara. Artinya orang bijak tidak ada untungnya untuk bercakap-cakap dengan orang bebal. Apalagi
apalagi berdebat gitu loh. Kita ngobrol aja, kita sudah seperti dua orang bebal, kita kalau sama teman kita ya. Apalagi bertengkar sama dia, berdebat sama dia. Nggak akan ada habisnya dan tidak akan pernah menang. Karena orang bebal itu menyangka dirinya itu ada pandai, orang pintar gitu ya. Ia terlalu sombong untuk mendengarkan nasihat atau teguran. Bahkan ketika ditegur oleh misalnya nih pendeta atau pemuka agama atau orang yang dituakan, dia nggak peduli gitu loh atas dosanya itu. Selalu berpikir yang benar. Ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Kita tahu ya, rokok misalnya. Rokok itu sudah ditulis bahwa rokok itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan, misalnya tenggorokan, apa. Itu tuh ditulis, di bungkusnya itu ditulis bahwa jangan merokok, gitu ya. Apapun alasannya, walaupun itu dari segi industri, kalau dilarang orang ya, kalau dilarang atau ada peraturan, peraturan itu katanya untuk dilanggar, bukan untuk ditaati gitu ya. Jadi sudah tahu begitu, masih saja orang-orang itu membeli rokok itu, gitu ya. Walaupun di situ tuh ada apa tuh gambarnya itu sudah jantungnya itu bermasalah, jantungnya itu sudah gosong, udah apa, nggak ada takut-takutnya untuk orang beli. Nah, begitu ya. Satu lagi itu seperti lampu merah tahu kan? Hijau untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa. Tapi ada saja orang ketika memang kuning itu bersiap-siap untuk berhenti, itu adalah jeda waktu untuk kita berhenti. Tapi enggak, karena alah masih kuning, terobos saja. Apalagi ada tuh yang merah, terobos saja gitu ya. Namanya juga orang bebal ya, gitu ya. Itu. Hidup Kristen bukan tentang kita, tapi hidup Kristen itu adalah adalah kita untuk orang lain, kepentingan orang lain, gitu ya. Apa yang disampaikan Amsal ini itu menyiratkan bahwa kita tidak menikmati hidup, selalu memikirkan diri sendiri, tidak terima kalau dikasih tahu, saling berbantah, memfitnah, penghinaan, cemooh, apa yang diucapkan itu tanpa berpikir gitu. Hidup kita itu kadang-kadang menjadi batu sandungan orang lain ya, buat hidup jika hidup dalam kebebalan. Kedewasaan perilaku seorang dapat dilihat tatkala ia bisa menguasai diri. Itu yang namanya dewasa ya. Ketika orang menghina, ketika orang mencemooh, ketika ada orang bebal seperti ini nih. Nah, kita itu bisa menguasai diri. Kata Tuhan kan, kalau tenang kita bisa berdoa. Kalau tenang kita bisa berkata-kata dengan baik. Kalau tenang kita bisa berperilaku dengan baik. Nah, itu dia. Nah, kita harus menguasai diri, gitu ya. Makanya kita percaya hidup Kristen itu bukan saja menjadi berkat, tetapi dapat menikmati, gitu ya. Pertanyaannya, orang bebal itu seperti apa sih dalam Amsal ini ya? Orang yang emosinya labil, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol perilaku. Makanya Alkitab mengatakan, latihlah dirimu beribadah karena dirimu harus dilatih seperti orang dewasa gitu. Seperti ada Daud ya, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Maaf kalau saya mengatakan ini ya. Engkau boleh Kristen, pelayanan, ke gereja tiap minggu, bahkan nih pelayanan itu bisa 1 minggu berapa kali. Tapi kalau kamu menjadi batu sandungan buat orang lain, tidak bisa ditegur, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikasih pengertian, bahkan hidup dalam perbantahan, mencemooh orang lain, itu namanya bebal. Dan orang bebal akan mendapatkan hukuman secepatnya itu ya. Saya tidak sedang menakut-nakuti, hanya di mana sih orang bebal yang tidak segera lekas bertobat, terus dibiarkan oleh Tuhan seperti itu. Tetapi ingat, kita itu belum hidup di surga, di mana pencemooh, di mana pengkhianat, di mana
pencaci maki, di mana orang-orang yang tidak benar itu masih ada di sekeliling kita. Makanya kita harus menjaga diri kita sendiri, jangan menjadi orang bebal. Tadi, mudah menghina. Ingat, tidak ada satu orang pun yang sesuai dengan harapan kita ya. Yang tadi saya bilang, kita belum hidup di surga nih, belum ada di surga. Jadi masih ada orang-orang seperti itu. Alkitab itu sudah menggariskan ya dalam Matius 7 nomor 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Jadi itu kayak kita kalau ngomong zaman sekarang, orang-orang ngomongin belum kena karmanya. Tidak juga seperti itu. Jadi kita tidak boleh menemukan orang seperti itu terus kita malah mendoakan yang jahat. Doakanlah yang baik supaya dia berubah, supaya dia merubah caranya berbicara, caranya bertingkah laku ya. Nah, ketiga, selalu berbantah, selalu nggak pas saja ya. Ini dan selalu saja orang bebal itu mencari perbedaan. Kalau kita ngomong begini, pasti bantah. Mungkin bisa jadi kita memang ada salahnya, bisa jadi kita benar kan. Tapi apapun itu bagi mereka itu, dia itu maunya kayak orang apa ya? Anti mainstream juga gak gitu juga. Anti mainstream lebih dia itu punya prinsip. Tapi kalau ini enggak, pokoknya gue yang bener gitu ya. Ada dua jenis yang orang yang melakukan perbantahan. Sumber dia sebagai sumber fitnah, atau dia pengikut yang bodoh. Begitu ya. Ada orang yang hanya ikut-ikutan, dibilang bodoh enggak, tapi dia lebih ke orang yang kalau gua nggak begini, gua nggak diakui nih di grup ini, gua nggak dianggap nih di grup ini, jadi ngikut. Bodoh itu namanya ya. Satu, sumber dari fitnah. Biasa. Nggak juga cuma ibu-ibu, ada yang bapak-bapak seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, kita masih bisa berubah. Tapi ada bapak-bapak juga begitu ya. Sekali orang nongkrong pasti ada yang dibicarakan. Bisa jadi orang subjeknya ya, objeknya. Eh, Bukan bicara yang misalnya kita kegiatannya apa nih, kita aktivitasnya bagaimana nih. Nah, begitu. Alkitab berkata ya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ketika orang melakukan hal yang baik, ketika melakukan kesalahan, doakan. Seperti yang tadi saya bilang, doakan. Karena jika aib disebarkan itu adalah fitnah kan. Aib terus disebarkan, itu fitnah. Bagaimana sih agar kita bisa menikmati hidup yang menyenangkan di Amsal ini ya, tidak menjadi batu sandungan dan bebal. Saya mencatatnya ada 4. Kenapa kita bisa hidup dalam sukacita? Kita itu bukan melulu sukacitanya berupa berkat-berkat, apa tuh namanya, berupa apa ya, kekayaan, jabatan. Tapi kita sukacita ketika kita tidak menjadi orang bebal, itu sukacita, gitu ya. 4 hal yang bisa hidup selalu dalam sukacita, menikmati kasih karunia Allah itu. 1, karena kita hidup dalam kasih. Ya. Yang seperti tadi, kita belum hidup dalam surga, jadi banyak orang yang seperti itu. Ada juga yang mereka yang jahat. Tapi ingat kata Alkitab, mereka mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Kasih adalah sesuatu terbesar untuk mengalahkan segala penderitaan ya. Kedua, karena kita hidup dalam hikmat dan pengertian. Banyak orang hidup dalam emosi, kebencian, dan ego. Kadang-kadang tidak beralasan. Kalau kita marah kepada orang atau kepada suatu institusi yang besar atau apa, kita marahnya kenapa harus beralasan? Tidak boleh tidak beralasan. Ada target gitu loh. Kalau asal marah, ya berarti kita egois. Segala yang ditimbulkannya itu sakit hati, demam, membuat orang dendam, membuat orang sakit hati, dendam, tersinggung. Tapi kita kan hidup dalam Kristus, bisa minta hikmat ya, semuanya yang diberikan Tuhan. Anak Tuhan tidak dikendalikan oleh emosi egois, tersinggung. Ketiga, kita hidup dalam kesabaran. Sabar, mau diapain juga harus sabar. Mendingan kita masuk, kita berdoa, Tuhan, kita kan bisa ya berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan itu loh
orang sudah menyakiti hati kami ya, gitu loh. Alkitab ini bilang ya, sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mau kita mati karena bebal, mau kita mati oleh iri hati, nggak mau kali ya. Masih banyak yang kita kerjakan yang positif gitu ya. Makanya kalau kita berkumpul dengan orang atau berbicara dengan komunitas atau apapun, kita sebaiknya apa tujuan kita ke situ? Kita mau berdoa, ya berdoa. Kita mau itu. Adalah sedikit hal-hal yang bisa kita bicarakan, tapi dalam lingkup pembicaraan mengenai firman Tuhan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang komunitas tersebut. Jadi jangan melebar-lebar kemana-mana, apalagi membicarakan orang lain gitu ya. Gini ya, kalau apa-apa kita sakit hati ya, apa-apa kita dendam berat, kita tahu ada waktu Tuhan di mana Dia berkata pembalasan adalah hakku. Makanya, tapi tidak kita diperkenankan untuk berdoa. Tuhan, balas dong itu. Kita kan sudah berbuat baik, berbuat apa. Yang bisa menilai kita juga berbuat baik, berperilaku baik adalah Tuhan. Jadi serahkan kepada Dia dan jangan mendoakan orang itu supaya dapat ini. Tuhan bekerja secara pribadi gitu ya. Tidak harus ada quote gini, kalau kita diperkenankan melihat orang tersebut jatuh, sebenarnya itu kita itu sedang membicarakan diri kita sendiri kayak gini loh, gue sakit hati banget ini, gimana ya caranya, bersabar, tapi bersabar menunggu penghukumannya juga, jangan gitu ya. Karena kita hidup dalam iman. Keempat, Yesus mengatakan kepada Thomas, berbahagialah karena engkau sudah melihat. Gitu ya. Nah, sebenarnya Amsal ini itu berisi ya. Saya suka membaca Amsal ini karena berisi untuk membangun saya sendiri, mengingatkan saya sendiri, mengingatkan perilaku saya, ucapan saya, apapun itu. Karena Amsal itu tuh kan sebenarnya ya, kalau saya mencatatnya ya, adalah membandingkan orang benar dan fasik. Terus mendorong kita untuk hidup benar. Tujuan Amsal itu memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak gitu ya. Kebenaran, keadilan dan kejujuran sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi bijak. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Gitu ya. Ada di Amsal ini ya 13 ajaran eh, hikmat bagi kaum muda gitu ya. Senang jadi bacanya saya itu ya. Untuk orang muda ada, untuk kita orang tua ada, untuk orang yang istilahnya mau bertobat. Itu tuh kayak kayak warning ya buat kita ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu, ups, nah, kita baca kembali Amsal ini. Saya suka membaca Amsal ini. Jadi mengingatkan saya terus ya. Nah, tujuan Amsal juga untuk orang bijak menjadi lebih bijak ya, yang saya tadi sebutkan ya. Sekalipun Amsal pada hakikatnya untuk hidup yang benar dan bijaksana, landasan yang diperlukan oleh hikmat dengan jelas dikatakan bahwa kita itu takut akan Allah. Benar, semua firman Tuhan landasannya takut akan Allah. Karena apa? Kalau menurut saya, kalau kita tidak takut akan Allah, boro-boro mau baca firman Tuhan, gitu, boro-boro melakukan firman Tuhan, atau boro-boro kita memberitakan firman Tuhan, boro-boro kita berlaku sesuai firman Tuhan, baca aja susah gitu ya. Apa sih yang dimaksud hikmat ya di dalam Amsal itu apa? Hikmat itu tuh kan memberikan nasihat mengenai, nah itu, mengenai keluarga, kaum muda, ada juga kemurnian seksual, kesetiaan hubungan. Makanya saya suka karena berisi itu semua. Pernikahan, kejujuran, kerja keras, bahkan kerja keras ya, kemurahan, keadilan, disiplin ada di situ semua. Jadi saya suka karena saya suka bukan saja mendisiplinkan orang, tapi saya harus disiplin ya. Terus memperingatkan mengenai bodohnya dosa, pertengkaran, bahaya lidah, kerakusan, nafsu, kebejatan, kebohongan, kemalasan. Terus teman-teman yang tidak baik itu seperti apa? Kumpulan-kumpulan yang tidak baik itu seperti apa? Nah, terus membandingkan kebijaksanaan dan kebodohan.
Orang benar vs ya, vs orang fasik. Kesombongan vs kerendahan hati. Kemalasan vs kerajinan. Kemiskinan vs kerajinan. Jadi hasanahnya itu luas banget tentang keluarga, anak muda, bapak, ibu gitu ya, orang lain. Terus membandingkan antara ini kan di dunia ini ya hanya aja dua ya, miskin kaya. Tengah-tengah sih ada ya, tapi tidak pernah disebutkan bahwa tengah-tengah miskin, tengah-tengah kaya, eh, bodoh, pintar, hitam, putih, siang, malam. Jadi ada begitu ya, gitu. Jadi mari ya kita semua belajar. Sesungguhnya itu tidak ada yang mau disebut bebal, disebut bodoh. Kita membaca Alkitab ini tentang kita, ingat ya Israel ya ketika di tanah Kanaan. Mengapa mereka disebut orang bebal? Karena selalu menyalahkan orang lain. Dia tidak mau menyalahkan diri kita sendiri. Dia selalu menyalahkan Tuhan tuh orang Israel ya. Eh, Padahal mereka itu udah diselamatkan dari perbudakan. Tapi begitulah orang-orang berbal. Mana mereka mau mereka mengakui dirinya bodoh, dirinya bebal, dirinya itu apa namanya salah. Nggak mau, selalu benar kan, gitu ya. Paling tidak saya, firman ini adalah mengingatkan kita untuk tidak memelihara sikap-sikap degil, sikap mau menang sendiri, dan sikap merendahkan orang lain. Ketika hari ini kita merendahkan orang lain, besok atau di waktu-waktu tertentu kita akan menemui hal yang sama ya. Belajar menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang lain. Itu ya. Itu dasar utama untuk pembentukan karakter, eh, menurut firman Allah, di mana kita selalu berpedoman pada firman yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang bebal itu satu, bisa merusak dirinya sendiri, bisa merusak orang lain. Walaupun itu free will, apa yang kehendak bebas yang dimau oleh satu orang dan yang lainnya, mari kita mari sama-sama kita doakan mereka untuk kembali kepada firman Tuhan, gitu ya. Tidak ada orang yang terlalu pandai, tidak ada juga orang yang terlalu bodoh, tapi selalu dalam hidup itu belajar, belajar, belajar. Nah, di dalam firman Tuhan itu juga kita belajar mengungkap semua apa sih kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan saja bagi kita. Terima kasih. Baik, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman-Mu itu. Ini Tuhan, kiranya Tuhan karakter-karakter orang bebal tidak ada dalam hati kami, tidak ada dalam perilaku kami, bahkan dalam lidah kami, dalam mata kami, dalam telinga kami. Semua panca indera yang Tuhan sediakan baik adanya. Sekiranya Tuhan, kami boleh selalu Tuhan berproses, belajar, bertumbuh, eh, terus kami bisa berdaya Tuhan, dan di ujung itu kami bisa berbagi tentunya yang baik-baik dari Tuhan Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setiamu boleh melingkupi kami semua, dan firman Tuhan ini boleh kami bawa pulang dalam bentuk Tuhan kasih karunia Allah yang kami bisa implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.